Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Organisasi Pendidikan dan Budaya Organisasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien, efektif melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis. Dan di dalamnya ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan. Pengertian organisasi secara umum adalah tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu unsur organisasi. Secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur, yaitu ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama, di mana ketiganya saling terkait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Adapun unsur-unsur organisasi yang terperinci adalah yang pertama, personal atau man, yang kedua, kerjasama atau teamwork, yang ketiga, tujuan bersama, yang keempat, lingkungan, dan yang kelima, kekayaan alam. Yang ketiga yaitu pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu wadah untuk membina manusia membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berada pada wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut. Pada lembaga pendidikan juga akan terjadi proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks mencerdaskan anak bangsa, maka lembaga pendidikan memiliki peranan terpenting dan peranan yang akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sebagai makhluk individu atau sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis lembaga pendidikan formal dan informal. Apa aja sih lembaganya? Yang pertama yaitu lembaga pendidikan keluarga. Keluarga adalah orang yang berada dalam satu rumah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama utama. Dikatakan sebagai pendidikan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapatkan pendidikan. Selanjutnya yaitu pendidikan sekolah atau lembaga pendidikan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga yang bertugas untuk membantu lingkungan keluarga mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperluas wawasan. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian, dan sadar akan kesatuan, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Baiklah, di sini saya Sofia Ekanada Rizky. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Khairul Umaroh, yaitu yang poin 5, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang digunakan peserta didik atau yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada jalur pendidikan tersebut ada 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Kemudian saya akan menjelaskan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang bertingkatan atau sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik itu sendiri. Yang dalam jenjang pendidikan tersebut ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu jenjang pendidikan dasar, yang kedua adalah jenjang pendidikan menengah, dan yang ketiga adalah jenjang pendidikan tinggi. Kemudian poin ke-6 yaitu pengertian budaya. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan yang berkenaan dengan cara hidup manusia, kemudian belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut untuk budayanya. Budaya ini biasanya adalah sesuatu yang biasa dikerjakan atau kebiasaan dalam suatu masyarakat.
Seperti itu. Yang ketujuh yaitu unsur dan fungsi budaya. Jadi terdapat beberapa unsur budaya. Yang pertama adalah sistem bahasa, yang kedua adalah sistem pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah sistem sosial, yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi, kemudian ada sistem mata pencarian hidup, yang selanjutnya ada sistem religi atau keagamaan, selanjutnya adalah sistem kesenian. Fungsi budaya adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat, untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan hidupnya. Kemudian poin 8 yaitu pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebagai nilai, norma, aturan atau falsafah dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang merupakan sebuah persepsi yang sama dari anggota satu dengan anggota yang lainnya. Sehingga budaya organisasi ini adalah merupakan sistem bersama atau sistem yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Kemudian adalah poin 9 yaitu karakteristik budaya organisasi. Ada beberapa poin tentang karakteristik budaya organisasi, yaitu yang pertama ada inovasi keberanian untuk mengambil resiko. Selanjutnya adalah perhatian dalam hal-hal rinci. Kemudian selanjutnya ada berorientasi pada hasil. Kemudian selanjutnya ada berorientasi pada manusia. Selanjutnya ada berorientasi pada tim. Kemudian ada keagresifan dan terakhir adalah stabilitas. Terima kasih. Nomor 10 yaitu pembentukan budaya organisasi. Pada hakikatnya, budaya organisasi adalah sebuah pergerakan kelompok. Oleh sebab itu, terbentuknya budaya organisasi tidak terlepas dari dukungan kelompok yang menjalankan organisasi tersebut. Kemudian, budaya organisasi ini telah berjalan cukup lama. Terbentuknya budaya organisasi tidak terlepas dari seorang leader atau tokoh yang menjalankan atau yang menerapkan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi kepada bawahannya, sehingga dalam waktu tertentu menjadi kebiasaan dan acuan bagi para anggotanya untuk bertingkah laku, dan bertindak untuk menjalankan organisasi tersebut. Kemudian terbentuknya budaya organisasi ini berasal dari filsafat pendiri organisasi, yang kemudian filsafat ini akan menentukan atau menyaring karyawan-karyawan yang sesuai dengan pendiri filsafat organisasi. Kemudian pembentuk atau sumber-sumber pembentuk budaya organisasi, diantaranya yaitu pendiri organisasi, pemilik organisasi, sumber daya manusia asing, luar organisasi, orang yang berkepentingan dengan organisasi dan masyarakat. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa proses budaya dapat terjadi dengan cara kontrak budaya, benturan budaya, dan penggalian budaya. Selanjutnya yaitu fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, budaya organisasi sebagai pembeda. Jadi budaya organisasi itu dapat membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu budaya organisasi dapat membawa suatu rasa identitas bagi para anggota organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu budaya organisasi dapat mempermudah komitmen bagi secara luas, yaitu tanpa mementingkan kepentingan diri individual. Kemudian yang terakhir yaitu budaya organisasi dapat meningkatkan kematangan sistem sosial. Selanjutnya yaitu budaya kerja dalam manajemen kelembagaan pendidikan Islam. Untuk membangun suatu budaya yang kuat memerlukan waktu yang cukup lama dan secara bertahap. Tidak menutup kemungkinan bahwa perjalanannya itu mengalami pasang surut. Kemudian, pengelolaan lembaga pendidikan Islam selalu terdapat filosofi kelembagaan yang di dalamnya terdapat nilai dan kepercayaan organisasi. Keberadaan nilai dan kepercayaan organisasi ini meskipun tidak terlihat secara kasat mata, akan tetapi memiliki peran penting dalam membentuk konsep berpikir sekaligus sikap bertindak para pengelola lembaga pendidikan Islam. Bukan hanya itu saja, nilai dan kepercayaan organisasi ini dapat memupuk kekuatan dan peluang dalam mengembangkan lembaga pendidikan agama Islam. Menciptakan budaya organisasi pada lembaga pendidikan Islam menjadi fondasi awal dalam membangun perekat sosial bagi para pengelola. Hal ini penting dilakukan karena untuk membentuk kesamaan identitas dan membangun komitmen bersama, sehingga arah pengelolaan lembaga pendidikan Islam dapat dipahami oleh pihak yang terkait.
Sebenarnya, budaya organisasi pada lembaga pendidikan Islam juga dilakukan untuk mengawal setiap manajemen, itu baik dalam melakukan perubahan, mengaktualisasi program kerja, dan menjaga mutu secara berkelanjutan. Ini mengandung arti bahwa budaya organisasi dapat mewarnai setiap tahapan-tahapan pengembangan lembaga pendidikan Islam. Tahapan-tahapan dalam membangun budaya diantaranya yang pertama yaitu seorang pendiri dengan ide dan gagasan tentang sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua yaitu seorang pendiri membawa orang-orang kunci yang merupakan seorang pemikir, kemudian menciptakan kelompok inti yang mempunyai visi yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok ini melalui serangkaian tindakan untuk menciptakan organisasi, mengumpulkan dana, dan menentukan jenis atau tempat usaha yang relevan. Kemudian yang terakhir yaitu orang dibawa ke dalam organisasi untuk diajak berkarya bersama. Yang terakhir yaitu urgensi budaya dalam pelaksanaan kinerja organisasi. Urgensi budaya dalam pelaksanaan kinerja organisasi sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran dan dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya perusahaan merupakan fondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi. Apalagi di zaman yang penuh dengan persaingan ini, perusahaan diharuskan untuk memiliki kinerja yang sangat baik agar tak kalah dengan perkembangan zaman. Dan cara yang paling efektif untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman adalah membangun budaya perusahaan yang unggul. Dengan budaya perusahaan yang unggul dan tepat, perusahaan akan memiliki modal yang cukup tinggi untuk bersaing di era yang saat ini. Pemimpin harus perlu hati-hati. Budaya perusahaan haruslah sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Ini berguna agar visi dan misi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Budaya perusahaan merupakan cerminan dari perilaku yang tinggi di perusahaan. Banyak karyawan yang belum paham betul tentang arti budaya perusahaan secara benar. Yang banyak terlintas di pikiran para karyawan, budaya perusahaan adalah sebuah sikap atau perilaku yang ditujukan oleh para pimpinan di tempat mereka bekerja. Teman semuanya, mungkin cukup sekian pembahasan makalah dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.